Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan tentang siapa itu al-jamaah yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab atau masuk surga dengan hisaban yasir, dengan hisab yang mudah. Berikut ini disebutkan bahwa al-jamaah adalah ahlul Quran wa ahlul hadis, ahli Quran dan ahli hadis. Ahli Quran sudah jelas ya, dinyatakan sebagai al-jamaah sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mempelajari itu tentu bertingkat-tingkat, satu sama lain beda-beda. Mempelajari bagi sebagian orang mungkin hanya sebatas bisa membaca. Bisa jadi Pak ya, gitu ya. Mempelajari pada sebagian yang lain bisa saja ya mampu membaca, mampu memahami maknanya. Mempelajari Al-Quran pada sebagian yang lain yang lebih khusus lagi itu ya menghafalnya, ya gitu ya, memahami maknanya, memahami tafsirnya, itu ya. Ya. Yang penting mempelajari Al-Quran. Allah tidak menuntut memiliki standar yang sama, karena masing-masing orang memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing orang menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda ya. Yang penting belajar gitu ya. Nah, seberapa kualitas dari hasil belajar tentu Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Para sahabat juga begitu Pak ya. Pengetahuannya terhadap Al-Quran berbeda-beda ya. Ada yang
hafalannya bagus, ada yang hafalannya biasa, ada yang beberapa surat yang dihafal gitu ya. Seperti Khalid bin Walid itu kan memang ya ahli perang ya. Kalau sekarang mungkin jenderal besar Pak ya. Lebih besar daripada Sudirman, lebih besar daripada jenderal-jenderal lain yang ada di dunia. Tetapi hafalannya tentu tidak seperti Abu Hurairah, tidak seperti Abdullah bin Umar, tidak seperti Abdullah bin Abbas ya, dan beberapa sahabat yang lain. Nah itulah memang warna kehidupan ya, gitu ya. Allah berikan kepada setiap orang masing-masing itu maziyah yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda. Ya, Abdurrahman bin Auf keahliannya apa Pak? Ya, dagang. Gitu ya. Pokoknya apa-apa yang ada di tangan beliau itu gitu ya, ya ibaratnya bisa menjadi uang gitu ya. Ya. Nah itulah ya, memang sunatullah begitu ya, masing-masing orang memiliki maziyah yang berbeda-beda. Begitu pula di dalam mempelajari Al-Quran, masing-masing juga memiliki kualitas yang berbeda-beda. Yang penting belajar. Wa yu'allimahu, mengajarkannya. Kan nggak semua orang yang faham itu mampu mengajarkan. Bisa jadi Pak ya. Ya, ada yang dia sebetulnya kualitas ilmunya bagus, tapi mungkin ya bakat mengajarnya itu belum ada, bisa jadi ya gitu ya. Ya, maka dia belajar untuk dirinya sendiri ya, supaya terlepas dari kewajiban tadi ya. Ya, masalah mengajarkan tidak semua orang punya kemampuan untuk mengajarkan. Jadi yang paling bagus ya yang belajar dan yang mengajarkan. Yang belajar saja bagus, yang lebih bagus lagi belajar dan yang mengajarkan. Yang kedua, ahli hadis. Ahli hadis ini juga termasuk al-jamaah. Ahli hadis itu biasanya jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan ahli Quran, gitu ya. Karena memang karakter ya mempelajari hadis itu relatif lebih rumit gitu ya, lebih susah ya, gitu ya. Apalagi kalau sudah mempelajari hadis beserta sanad-sanadnya ya. Sanad itu kan pembawa hadis. Nah, sanad ini sangat penting Pak ya, karena sanad itulah yang akan menentukan hadis itu sahih, apa hasan, apa dhaif, apa palsu ya gitu. Sahih, hasan itu di bawahnya, dhaif ya yang paling bawah itu maudhu, hadis palsu. Nah, hadis-hadis itu nanti disimpulkan sebagai sahih atau hasan atau dhaif atau palsu setelah mempelajari sanadnya, setelah mempelajari siapa saja pembawa ya hadis itu. Nah, yang membawakan biasanya bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 4 gitu ya. Nah, sanad ini dipelajari satu demi satu sampai yang terakhir yang nyambung kepada Nabi. Nah, mempelajari pembawa hadis ini harus detail Pak ya, namanya siapa, tanggal lahirnya gitu ya, termasuk tempat tanggal lahirnya, belajarnya dengan siapa, bagaimana hafalannya, bagaimana kejujurannya gitu ya. Ya, bagaimana ulama-ulama pada zaman itu memberikan komentar tentang yang bersangkutan. Jadi sedemikian detail ya gitu ya. Nah, kalau kita kan biasanya menyampaikan matannya saja Pak ya. Matan itu kan isi hadisnya. Kalau sanad itu yang membawa ya hadis. Nah,
pada zaman Nabi memang penulisan hadis itu dilarang, tapi sifatnya sementara. Hanya beberapa orang yang memang menulis, tapi sifatnya terbatas. Kenapa? Pada awal turunnya Quran itu Nabi melarang sementara para sahabat untuk menulis hadis supaya tidak tercampur antara Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Nah, terus hadis di mana saat itu? Sementara Nabi kan, yang namanya hadis kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan atau restu Nabi, gitu ya. Ya. Di mana hadis saat itu ada, ya, pada hati para sahabat yang punya kelebihan menghafal, gitu ya. Jadi dihafal oleh beberapa sahabat. Nah, kemudian pada abad kedua Hijriah itulah Pak ya, baru mulai dilakukan apa? Penulisan hadis, ya, yang dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Khalifah Umar Ibnul Khattab. Inilah khalifah pertama yang apa? Ya, kalau sekarang khalifah itu kan presiden Pak ya. Kalau sekarang yang bikin kepres ya, keputusan presiden untuk memulai apa? Penulisan hadis. Kenapa? Karena banyak penghafal hadis yang meninggal satu demi satu. Ya, kalau hadis hanya tersimpan di dada para penghafal, kemudian para penghafal itu satu demi satu meninggal, lantas ilmu ini akan terputus, tidak bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Makanya beliau membuat keputusan untuk memulai menulis hadis. Nah, ada seorang tokoh ulama yang namanya Syihabuddin Az-Zuhri, ya, itu yang ditunjuk ya sebagai apa? Ya, ketua ya panitia ya penulisan hadis gitu. Maka dimulailah penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu penulisan pada abad yang kedua ini ya belum sebagaimana sekarang itu Pak ya. Sekarang kan sudah rapi, bab demi bab gitu ya. Ya. Jadi abad kedua dimulai ya sampai akhir abad kedua ya itu terus ya penulisan hadis itu berkembang. Nah, kemudian pada abad ketiga Hijriah itu sudah mulai tersusun Pak. Ini kumpulan hadis sahih gitu ya. Ya, gitu. Maka sudah mulai ada itu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Sunan itu bukan sunan sebagaimana pengertian kita Pak. Sunan Kalijogo, Sunan Jogokali, bukan itu. Sunan ini jamak dari sunnah gitu ya. Jadi Sunan Abu Dawud maksudnya adalah himpunan hadis-hadis yang disusun oleh Abu Dawud. Sunan Tirmidzi ya itu ya. Ya, himpunan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi kemudian yang disusun oleh Imam Ahmad, Musnad Ahmad gitu ya. Ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah ya, Sunan Nasai ya, yang menggunakan kata sahih itu cuma Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim ya. Selain itu hadis-hadis sahih pun ya disebut sebagai tadi sunan ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Nah, Imam Ahmad disebut kitabnya Musnad Imam Ahmad. Nah, jamaah rahimakumullah, ahli hadis tadi kita sebutkan jumlahnya sedikit ya, karena apa?
Karena studi hadis itu sungguh diperlukan ya orang yang sabar ya. Sabar betul. Karena apa? Utamanya mempelajari sanadnya Pak ya, sanadnya. Hadis ini dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, dari Nabi. Masing-masing pembawa hadis ini diteliti satu demi satu secara detail ya. Apalagi tingkat kejujurannya. Pernah berbohong aja sama hewan tunggangannya, itu hadisnya ditolak Pak. Gitu ya. Ya. Ada ya pembawa hadis yang pernah berbohong terhadap kuda tunggangannya. Kudanya lepas. Gimana cara untuk meraihnya? Ya, pura-pura dikasih makan. Sama dengan kita, gitu Pak ya. Kucing nggak mau keluar, kan gitu ya. Kita bilang pus, ikut kan Pak ya. Nah, begitu nyampe teras, nggak ada apa-apa. Ya, kita tutup pintu. Itu kan bohong Pak. Ya, sebetulnya itu masalah sepele, masalah dalam keseharian. Tapi kalau dia sebagai pembawa hadis, hadisnya ditolak. Lah kan cuma bohong sama hewan tunggangannya. Iya, ya sekarang dia bohong ya sama hewan tunggangannya. Sekarang dia bohong terhadap kucing yang ada di rumahnya. Ya, suatu saat dia akan berbohong atas nama Nabi. Ya, mengatakan ini sabda Nabi padahal bukan sabda Nabi. Nah, itu kan ancamannya berat Pak ya. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong, berdusta atas namaku, maksudnya apa? Kata Nabi demikian, padahal Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, maka hendaknya dia siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Nah, di situ. Ya. Nah, jadi sedemikian detail Pak. Maka ketika bedah sanad gitu ya, itu setiap orang itu ya, diteliti ya, tempat tanggal lahirnya, bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya, kapan dia beraktivitas secara ilmiah, gimana hafalannya, gimana kejujurannya, gimana ibadahnya, semua ya itu diteliti satu demi satu. Nah, itu biasanya membosankan ya, bikin jenuh, kecuali beberapa orang yang memang sudah nawaitu untuk belajar gitu ya ilmu hadis. Makanya di Indonesia pun yang ahli ilmu hadis itu juga nggak banyak Pak ya. Dulu ada ahli hadis dari Madinah namanya Ahmad Husnan, nggak tahu mungkin sekarang sudah meninggal. Termasuk almarhum yang dulu menjadi imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Mustafa Yaakob, itu juga spesialis ya dalam ilmu hadis ya, sampai-sampai beliau mengatakan telat menikah gitu ya. Telat menikah karena ya menikah di usia yang ya sudah ya bukan lanjut ya, sudah agak tua gitu ya, hampir-hampir 40 baru menikah. Karena apa? Karena ingin menyelesaikan studi hadisnya di entah Universitas Madinah atau Ummul Qura ya gitu. Nah, beliau sendiri mengatakan studi hadis ya jauh lebih sulit dibanding dengan menghafal Al-Quran ya. Makanya termasuk al-jamaah, termasuk dapat jaminan surga. Karena apa? Menjaga kemurnian Islam melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maklum Pak ya, hadis-hadis palsu ya pada abad kedua Hijriah itu mulai bermunculan gitu ya. Sehingga topik-topik pembicaraan dalam setiap majelis-majelis itu berkenaan dengan hadis palsu. Karena memang saat itu banyak orang mengatakan Nabi bersabda demikian, padahal setelah diteliti tidak.
ya, jadi menjadi apa kalau sekarang itu trending topik ya. Pembicaraan tentang hadis palsu pada awal-awal akhir abad pertama ya sampai masuk abad kedua itu menjadi topik yang tren ya. Kalau sekarang itu ya di hampir stasiun televisi ya, gitu ya dibicarakan ya gitu Pak ya. Kalau sekarang ya kayak kasus ijazah palsu kan TV ini nyajikan, TV ini nayangkan ya Pak ya. Ya sekarang udah selesai Pak ya ijazah palsu ya. Jadi tersangka ya. Jadi hadis-hadis palsu itu bertebaran sampai ribuan bahkan ratusan ribu. Maka tadi itulah ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya bikin perintah untuk memulai menyusun hadis. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang ini kita sudah enak gitu ya. Ibarat makanan sudah ada di meja, tinggal nyantap saja. Cuma mau nyantap nggak kita kan gitu Pak. Kalau makanan bubur, wah pasti berebut Pak untuk menyantapnya. Ini makanan ilmu gitu ya. Quran dengan tafsirnya banyak sekarang, betul Pak? Ya, kadang-kadang di masjid itu sudah ada perpustakaan, ya. Yang mengunjungi perpustakaan juga nggak banyak kadang-kadang, ya. Padahal maksudnya apa? Supaya kualitas ilmu jamaah bisa meningkat dengan mengunjungi perpustakaan. Malah banyak jamaah yang pinjam dibawa pulang nggak balik. Betul lah Pak? Tadinya perpustakaan Masjid Al-Furqon daftar bukunya bisa ya 100 judul gitu. Nah, satu demi satu kok nggak ada. Oh, dipinjam si A dibawa pulang. Makanya ada aturan tidak boleh dibawa pulang gitu ya. Ya, baca di tempat. Nah, jadi sekarang sudah tersusun ya khazanah keilmuan Islam itu sedemikian lengkap ya. Ibarat menu makanan sudah ada di meja, kita tinggal menyantapnya. Tafsir Al-Quran yang terjemahan juga sudah banyak ya. Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ya Pak ya. Sahih Muslim sudah diterjemahkan ya. Sunan Abu Dawud dan sebagainya sudah ada terjemahannya. Bahkan koleksi hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu juga sudah ada ya. Sehingga mudah bagi kita untuk mengetahui ini hadis ya sahih atau ini hadis palsu ya. Itu kan ada Pak ya koleksi hadis-hadis lemah dan palsu ya, karangan Nasiruddin Albani. Nah, itu ternyata banyak Pak hadis-hadis palsu yang di masyarakat juga diperdengarkan dibaca, padahal sebetulnya itu hadis dhaif dan hadis maudhu atau palsu. Nah, jamaah rahimakumullah, nah kalau memang kata-kata mutiara ya enggak ada Pak, enggak ada masalah, tapi jangan disebut sebagai hadis. Contoh hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu kata-kata mutiara untuk memotivasi ya masyarakat supaya cinta terhadap kampungnya, menjaga kampungnya, cinta negerinya, menjaga negerinya. Boleh enggak? Boleh aja, tapi jangan kemudian disebut sebagai qala Nabi gitu ya. Nah, sabda Nabi ya. Karena itu memang bukan sabda Nabi. Kata-kata mutiara ini kata-kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari umpamanya ya nggak apa-apa. Karena itu memotivasi masyarakat Indonesia pada waktu penjajahan supaya cinta kampung, cinta negeri ya. Kemudian apa? Ya berjihad melawan penjajah Belanda. Maka dibikinlah kata-kata mutiara
cinta tanah air bagian dari iman, ya, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, nah sekarang ini tinggal kita gitu ya, mulai membaca tadi itu ya, kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama, ya. Makanya Pak, ulama-ulama dahulu itu kalau ditimbang dengan sekarang jauh bobotnya lebih ya tinggi ulama-ulama dahulu. Betul lah Pak? Karena dulu itu sarana prasarananya masih sangat minim, betul nggak Pak? Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya pakai kendaraan yang tradisional, bisa unta, bisa kuda. Nah sekarang bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta cepat, ya, pakai WOS bisa kan tuh ya. Ya, pengen studi ke Bandung pakai WOS ya, 1,5 jam udah nyampe 1 jam ya. Gitu ya. Pakai pesawat, pakai kapal, pakai ya motor dan sebagainya. Ya, dulu disebutkan apa? Ya, ulama-ulama dulu itu qawiyul himmah wa in qallatil wasail. Semangatnya luar biasa walaupun mereka hidup dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Betul Pak ya? Kalau sekarang kebalikannya, dhu'ful himmah wa in kasuratil wasail. Sekarang itu lemah semangatnya walaupun sarana prasarananya sudah lengkap. Bapak mau belajar dari YouTube juga bisa Pak ya? Nah, baca Sahih Bukhari dari YouTube, PDF bisa. Gitu ya. Cuma ya yang baca ya kitab-kitab atau hazanah keislaman dari YouTube dengan yang baca TikTok belanja, kira-kira banyak mana Pak? Pasti banyak yang nah, gitu ya. Nah itu padahal sekarang itu sudah tersaji dengan mudah kita mengakses ilmu, sebagaimana mudah kita mengakses hal-hal yang berbau kemungkaran. Betul lah Pak? Buka YouTube yang mungkar banyak. Buka YouTube ya yang ilmiah banyak. Tergantung ya jari kita aja ya mana yang diklik. Nah, jamaah rahimakumullah, maka mumpung kita ya sudah tersaji semua gitu ya hazanah keilmuan Islam ya, apalagi sarana prasarana untuk mengakses ilmu sekarang ini mudah, mari kita gunakan itu ya. Ya, HP kita Android kita pakai ya untuk belajar ilmu ya. Tapi belajar ilmunya jangan dari YouTube aja Pak. Ya. Saya udah belajar dari YouTube, nggak mau hadir ke majelis ilmu seperti ini, itu juga nggak benar. Karena majelis ilmu yang seperti ini, ya, walaupun sekarang sudah ada YouTube, ya, yang bisa diakses di mana saja, tetap belajar seperti ini nggak bisa dihilangkan, karena ada dalilnya, kan gitu Pak ya? Ada dalilnya, ya, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah. Kita di sini membaca kitab Allah, ya, beberapa ayat kita bacakan, beberapa hadis kita sampaikan. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka tadarus di antara mereka, illa nuzilat alaihimus sakinah. Jadi belajar di YouTube itu Pak, itu juga perlu konsultasi Pak, ya, supaya nggak semua keilmuan Islam yang di YouTube itu diakses, karena yang sesat-sesat juga ada. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak mau mengakses ya ceramah Ustadz di YouTube, ada baiknya ya konsultasi kepada Ustadz gitu ya. YouTube siapa saja yang ya bagus untuk kita akses gitu ya, supaya ya tidak apa ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang lurus. Maaf Pak, sekarang ini apa aja bisa diakses melalui YouTube ya. Bikin peledak bisa nggak Pak pakai YouTube?
Bisa sekarang. Ya saya nggak nganjurkan itu, tapi ya nggak tahu itu anak yang meledakkan di SMA 72 itu ya, mungkin juga ya belajar dari YouTube, mungkin juga ya. Sekarang belum bisa digali infonya ya, gitu, karena masih ya berada dalam perawatan dokter ya. Jadi apa saja bisa ya sekarang ini ya, karena ada YouTube yang mempermudah. Ibu-ibu mau masak nggak tahu resepnya, tinggal buka. Bapak-bapak mau betulin sepeda motor, waduh, bisa sendiri sekarang ya, pakai tutorial YouTube, kan gitu Pak ya. Mudah sekali ya, Allah sekarang memudahkan segala urusan dengan kemajuan teknologi, tinggal kita menggunakan untuk kebaikan. Ya, jadi ahli hadis ya, mari kita ikuti ya gitu ya. Karena mereka itulah yang menjaga kemurnian Islam melalui Quran, melalui hadis. Nah, kalau tidak ada hadis Pak, tentu kita tidak bisa melaksanakan agama dengan benar. Nah, dan hadis kalau tidak ada sanad ya, maka hadis itu bisa saja kacau balau ya, nggak jelas mana yang sahih, mana yang dhaif. Makanya Imam As-Sawri mengatakan laulal isnad lahalakatin. Kalau nggak ada studi sanad ya, maka kacau balau urusan agama ini ya. Yang nggak hadis dibilang hadis, yang hadis palsu dibilang hadis sahih gitu ya. Malah yang hadis asli bisa dicampakkan gitu ya. Ya. Makanya ya kalau mau baca hadis, baca Sahih Bukhari. Ada lagi yang ikhtisarnya ya Pak ya, yang ya ikhtisarnya itu yang nggak pakai sanad yang panjang gitu ya. Kalau baca Sahih Bukhari itu Bapak pasti baca satu hadis saja, itu bisa capek. Karena apa? An ini ya gitu ya. Nah, baru qala Rasulullah SAW ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita ikuti ahli hadis. Sekarang ahli hadis sudah membukukan hadis-hadis yang sahih ya, dengan bab-bab yang sudah mempermudah kita. Mari itu kita baca. Yang terakhir yang disebut dengan jamaah itu adalah a'immatul mujtahidin, para ulama yang mujtahid ya. Mujtahid itu maksudnya apa? Menetapkan hukum Islam untuk perkara-perkara yang di zaman Nabi belum ada, tapi tetap menggunakan kaidah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh Pak, jual beli online zaman Nabi ada nggak Pak? Jangankan zaman Nabi, zaman kita kecil juga nggak ada. Lah sekarang online semua kan. Yang di pasar nggak ada, di online ada, betul Pak ya? Pernak-pernik ya, dagangan yang di pasar nggak ada, Bapak cari, Ibu cari, di online ada, kan gitu ya. Nah, bagaimana sekarang hukum jual beli online? Nah, itu ya. Ya, lah online atau offline atau langsung itu kan cuma wasilah aja Pak ya. Itu kan cuma jalan aja. Yang penting prinsip-prinsip jual beli itu ditegakkan. Mau langsung jual beli lebih baik, mau online juga boleh, gitu ya. Nah, kan online ada spesifikasinya Pak ya. Ya, ada gambarnya, termasuk juga di situ. Kalau cacat apa boleh dikembalikan dalam jangka waktu berapa, entah 10 hari, entah berapa hari ya, gitu ya. Artinya apa? Ketika prinsip-prinsip jual beli itu ada dalam jual beli online, maka jual beli online juga hukumnya halal. Ya. Pak, bank dulu ada nggak bank? Kan nggak ada Pak ya. Nah sekarang bank itu jadi kebutuhan. Ya. Siapa yang sekarang yang nggak punya nomor rekening? Semuanya punya, betul Pak ya? Ya. Apalagi nanti kalau jual beli semuanya pakai apa itu? Banking. E-banking. Beli sayur ya tukang sayurnya nggak usah bayar cash Bu, ini aja pakai kris.
Itu enggak di-scan. Berapa ini harganya? Ya 75.000 krek gitu. Udah ya. Ya. Jadi sekarang ini Pak, kadang-kadang orang punya duit tapi nggak bisa ngelihat duitnya. Betul Pak ya? Bapak punya duit 1 M nggak bisa dilihat, cuma angkanya doang gitu. Kalau dulu kita punya uang ya 1 juta bisa kita lihat karena kita simpan di bawah kasur, betul Pak ya? Ya. Capek-capek, duitnya masih ada, seneng. Capek lagi, duitnya masih ada, seneng ya. Waduh, tiap lihat duit di bawah kasur seneng. Ya. Sekarang Bapak punya uang 1 M pun nggak bisa Bapak lihat angkanya doang gitu ya di HP ya. Lah kalau Bapak punya juga 1 M di bawah kasur kan repot Pak, berapa tebalnya kasurnya. Lagi pula rawan dicuri orang. Nah masing-masing zaman itu punya situasi yang berbeda-beda. Maka ulama-ulama yang berijtihad untuk urusan-urusan baru yang dulu belum ada, ya bagaimana status hukumnya, itu termasuk al-jamaah ya. Nah setiap negara beda-beda Pak, kadang-kadang ya, situasi dan kondisinya ya. Makanya di Indonesia ada fatwa majelis ulama ya tentang hukum suatu perkara gitu. Salam kebangsaan, dulu ada nggak Pak salam kebangsaan? Ya dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Assalamualaikum, salam sejahtera, Salam. Apalagi Pak? Salam kebajikan. Dulu nggak ada tuh Pak. Ya, salam lintas agama nggak ada. Tapi sekarang hampir semua pejabat kalau membuka acara ya itu 5 salam itu diucapkan, betul Pak ya? Ya tapi kalau Bapak pejabat RT aja nggak usah Pak ya. Pejabat RT nyambut tasyakuran HUT RI pakai Assalamualaikum, salam sejahtera, Salam macam-macam. Maka keluar fatwa majelis ulama nggak boleh itu hukumnya gitu Pak ya, karena salam itu bagian dari doa itu bagian dari ibadah ya. Nah ibadah ya harus mengacu pada kitab sucinya masing-masing. Ya, tapi walaupun ada fatwa Pak ya tetap aja ya gitu, yang sudah biasa ya terus setiap menyambut acara 5 salam kebangsaan ini ya selalu diucapkan. Ya itu urusan pribadi Pak ya. Ya yang jelas majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa itu dilarang ya. Ada yang taat ya itu kebaikan bagi dirinya, ada yang nggak taat ya keburukan kembali kepada yang bersangkutan. Nah jadi jamaah rahimakumullah, inilah ya 5 pengertian al-jamaah ya. Ya yang pertama dulu apa? Sawadul a'dham, mayoritas umat Islam yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua dulu apa? Para sahabat, itu juga jamaah. Yang ketiga tadi itu yang ahli Quran, ahli hadis. Yang keempat yaitu imam ya mujtahid. Nah imam mujtahid itu memang yang terkenal di dunia Islam itu 4 itu Pak ya. Ya 4 ya, Imam Abu Hanifah yang madhabnya madhab Hanafi. Madhab Hanafi di Indonesia sedikit ya, tapi di Pakistan, di Afghanistan itu banyak pakai madhab Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i di Indonesia banyak, Imam Malik itu di Arab Saudi banyak ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ya, namanya Hambali ya gitu ya. Nah itu imam-imam mujtahid ya, itu wajib kita ikuti Pak, walaupun beda-beda dalam hal-hal yang sifatnya variatif gitu ya, karena mereka disebut sebagai al-jamaah. Tapi jangan ikutin Imam Samudra Pak. Saya ingat nggak Imam Samudra? Yang dulu ngebom Bali itu
Itu imam juga, kebetulan namanya imam. Ya, saya kira cukup Pak ya. Ya, waktu isya udah tiba Pak ya. Ya, kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.